Lalu ada ink. Ink ini seperti tinta, seperti goresan-goresan tinta. Lalu ada paintbrush. Nah, paintbrush ini biasanya untuk seperti kuas ya. Jadi pada saat kita pembuatan seperti ini, jadi brushnya lebih bervariasi. Kalau kita pakai brush yang biasa ini, dia cuman seret, seret, seret gitu ya. Cuman garis-garis biasa. Nah, tapi kalau kita pakai yang paintbrush tuh, kita lebih bervariasi. Nah, seperti ini. Ladies and gentlemen, please welcome to Lakson Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita ya di Lakson Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video. Kita upload lagi video ya. Nah, di sini kita akan membuat video karena kemarin saya buat polling ya. Saya buat polling di story IG, story Instagram. Saya buat polling, saya buat pertanyaan di sana sama teman-teman yang ada di Instagram ya. Nah, di sana saya tanya, gimana nih kalau kita buat tutorial animasi di YouTube? Nah, ternyata tanggapan mereka, tanggapan teman-teman kita di Instagram banyak yang setuju. Kalau nggak salah 90 berapa persen gitu, banyak yang setuju. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita buatkan, yaitu tutorial animasinya. Nah, sebenarnya ini bukan dibilang tutorial ya, kita lebih ke belajar bersama. Kita lebih ke sharing-sharing, belajar bersama bagaimana pembuatan sebuah animasi yang nantinya bisa kita terapkan sebagai, entah itu sebagai company profile, entah itu kita terapkan sebagai kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan sebuah perusahaan, ataupun bisa juga sebagai kebutuhan tugas akhir kuliah. Nah, kebanyakan yang teman-teman kita yang ada di Instagram itu kebanyakan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa dan mereka itu butuh animasi itu sebagai proyek tugas akhir mereka. Nah, oleh karena itu, mungkin karena masih banyak yang bingung gimana sih cara pembuatannya. Oke, oleh karena itu kita di sini belajar bersama. Oke, saya juga dulu pas masih kuliah, saya juga mengambil program tugas akhir saya juga animasi. Nah, oleh karena itu saya di sini sharing pengalaman-pengalaman saya pada saat dulu saya mengerjakan sebuah animasi sebagai tugas akhir. Nah, itu nanti saya juga sharing-sharing bagaimana pengalaman saya, bagaimana teknik pembuatannya, apa-apa saja yang diperlukan sebelum kita membuat animasi. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit di sini ya. Dan ini mungkin nanti kita bagi beberapa part ya di video ini. Jadi di pertama mungkin kita belajar dulu, pengenalan dulu tentang animasinya, atau tentang hardware-nya yang kita butuhkan, software-nya, tentang tools-toolsnya, teknik-tekniknya, dan bahkan nanti mungkin kita belajar juga sampai jadilah. Insya Allah kita juga belajar sampai jadi, dan supaya nanti bisa kita belajar bersama teknik-tekniknya. Atau mungkin ada teman-teman juga yang sudah yang sudah ahli dalam animasi. Kalau misalkan saya ada yang belum tahu boleh nanti boleh di sharing di kolom komentar. Kita saling berbagi aja. Nanti saya punya ilmu yang ini nih, saya punya ilmu yang ini, dan teman-teman punya ilmu yang lain, boleh nanti kita saling tukar informasi atau tukar referensi lah ya. Oke, langsung saja mungkin ya kita ke pembahasannya. Nah, oke, untuk yang pertama mungkin yang saya bahas untuk sebelum pembuatan animasi yaitu tentang kesiapan kita dulu. Yang penting niat dulu ya, ada niat untuk pembuatannya. Ada kemarin teman-teman saya yang bilang, "Kak, buat animasi itu kalau nggak ada bakat nggak bisa, Kak." Oke, bakat ya yang pertama ya. Ada juga yang bilang gini, "Kak, saya tuh nggak bisa gambar, cuman pengen buat animasi, apakah bisa?" Saya bilang bisa. Sebenarnya animasi itu nggak harus jago bener ya soal gambar ya, walaupun basic dasarnya yaitu sebuah gambar, tetapi bisa kok. Asalkan kita ada niatan, asalkan kita mau belajar, insya Allah bisa. Oke, karena di animasi bukan cuma gambar yang dilihat juga nanti ada pergerakannya, bagaimana kehalusan pergerakan tersebut. Nah itu ya.
Jadi ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari di dalam animasi ini, bukan hanya gambar ya, walaupun untuk gambar itu ibarat sebuah buku itu covernya ya, yang paling dilihat di awal itu gambarnya. Oke, nanti kebiasaan kok. Kalau kebiasaan kita sudah terbiasa, kita bisa tingkatkan skill kita untuk teknik menggambarnya. Insya Allah semakin kita sering belajar, semakin bagus juga gambaran kita. Oke, itu tadi untuk yang pertama yaitu niat ya, ada niatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kita butuhkan mungkin hardware ya, hardwarenya dulu atau perangkat-perangkatnya dulu yang kita butuhkan sebelum pembuatan sebuah animasi. Oke, yang pertama kita butuhkan yaitu sebuah laptop ya, tentunya. Ya, walaupun ada sekarang yang bisa membuat animasi di HP ya, di smartphone ada juga. Nah, cuma di sini saya lebih sharing-sharing untuk yang pembuatannya di komputer atau laptop. Karena apa? Karena untuk tugas akhir, proyek tugas akhir dan proyek-proyek yang lebih profesional itu lebih mengutamakan penggunaan yang menggunakan laptop ataupun PC. Karena kalau yang di HP itu biasanya agak terbatas fitur-fiturnya. Oke ya. Jadi yang di sini kita bahas tentang yang kita buat di laptop atau komputer. Oke, yang pertama yaitu tadi ya, untuk hardware-nya yaitu yang pertama ada laptop ataupun komputer. Nah, untuk komputernya atau laptopnya itu speknya, ya banyak yang tanya. Speknya itu gimana Kak? Speknya minimal itu apa? Oke. Untuk minimal spek ya. Sebenarnya kalau laptop itu bisa kok kita pakai kok. Ya walaupun kita harus sedikit bersabar kalau misalkan nanti ada kelemotannya, ada lag-lagnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebenarnya kita masih bisa juga. Kalau saya pribadi, saya pernah buat animasi itu di laptop yang pakai prosesor masih Celeron. Bisa nggak Kak? Bisa, bisa. Masih ngangkat kok, masih bisa. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak perlu laptop yang terlalu spek tinggi-tinggi. Jadi kita bisa pakai laptop yang ini ya, laptop yang entry level, masih bisa kok kita buat animasi karena untuk softwarenya yang kita gunakan nanti tidak terlalu berat-berat amat. Oke. Dan saya juga di sini saya pribadi pakai laptop yang ini ya. Saya juga pakai laptop yang prosesor Intel Core i3. Sudah lebih dari cukup lah ya, lebih dari cukup untuk pembuatan animasinya. Kalau masih ada ada teman-teman yang pakai Intel Celeron, nggak perlu khawatir ya, masih bisa kok, masih bisa kita hajar, masih bisa kita buat untuk pembuatan animasinya. Oke, setelah ada laptop, kita juga memerlukan hardware lain. Oke, untuk basic gambar ya, basic animasi itu biasanya kita lebih banyak menggambar atau pembuatan karakter-karakter. Nah, kebanyakan dari dulu-dulu itu biasanya pakai mouse ya. Pakai mouse juga bisa nggak pakai mouse? Bisa. Pakai mouse juga bisa. Pakai mouse ini ya. Nah, mouse biasa seperti ini bisa kok, tinggal kita arahkan aja. Cuman alangkah lebih mudahnya kalau kita menggunakan yang namanya pen tablet. Nah, seperti ini yang saya pakai ini ya. Bentar, saya lepas. Nah, ini. Untuk pembuatan animasi, saya sangat merekomendasikan atau menyarankan untuk menggunakan sebuah pen tablet seperti ini. Nah, ada penanya, ada tabletnya. Nah, nanti kita hubungkan pen tablet ini ke laptop kita. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk pembuatan gambarnya atau kita menggambarnya itu lebih mudah lah. Intinya lebih mudah. Karena apa? Karena dari kecil kita diajarkan menulis, menggambar, itu teknik paling dasar yaitu kita menggunakan sebuah pensil atau alat tulis, itu berupa pensil ataupun pena. Nah, oleh karena itu, karena teknik dasar menggambar itu kita menggunakan pensil ataupun pena, jadi di sini juga untuk pembuatan animasi saya menyarankan menggunakan pen tablet. Nah, karena untuk lebih mempermudah pekerjaan. Pakai mouse bisa kok. Sebenarnya pakai mouse juga bisa, cuman di sini saya menyarankan pakai tablet pakai pen tablet supaya lebih mempermudah pengerjaan kita. Oke, saya beli ini dulu waktu masih kuliah ya. Waktu saya masih pengerjaan proyek tugas akhir juga. Di situ saya mikir waktu itu, karena saya sudah terlanjur ngambil judul tugas akhir animasi ya. Jadi saya mikir, kayaknya perlu nih saya beli pen tablet ini untuk mempermudah pengerjaan animasi saya untuk proyek tugas akhir. Nah, di situ saya nabung dan dapatlah ini. Kak, itu harganya berapa? Nggak mahal kok. Harganya ini kalau nggak salah saya dulu beli di harga 270-an. Dan nyampe di tempat saya, karena tempat saya di Sumatera ya,
Sumatera Selatan. Di sini nyampe kalau nggak salah itu harga kisaran 300 ribuan. 300 ribu berapa itu sama ongkirnya itu ya. 300 ribu berapa. Nah, itulah. Jadi kita ada niatan. Kalau ada niatan kita bisa beli ini. Kita tabung, kita usahakan banget. Saya di sini menyarankan usahakan untuk bisa membeli pen tablet ini. Nah, kalau misalkan nanti lebih profesional lagi, bisa beli pen tablet yang lebih mahal, yang lebih apa namanya, penggunaannya itu lebih efisien lagi. Itu ada yang lebih mahal lagi, ada juga bahkan yang seperti apa ya, seperti layar gitu, seperti layar monitor gitu, kita tinggal gambar di atasnya, itu juga ada. Itu yang lebih alat profesional lagi. Nah, untuk yang pemula seperti saya contohnya, untuk saya yang seperti pemula, untuk pen tablet seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup membantu. Oke, nah, ini tipenya kalau ada yang mau tanya biasanya di komentar banyak yang spill setupnya. Oke, di sini supaya nanti nggak banyak yang ada nggak banyak tanya ya teman-teman. Nah, di sini saya beli dengan tipe ini dari Huion ya, mereknya Huion dengan seri H430P. Nah, nanti kalian cari aja di online shop ya, di online shop cari aja kata kuncinya yaitu pen tablet gitu, banyak nanti. Nah, di situ nanti tinggal kalian pilih sesuai budget kalian, sesuai ini ya, sesuai keinginan kalian, mau yang bagus kalian atau yang mau entry level seperti ini juga bisa. Oke, itu tadi ya untuk hardware-nya untuk pembuatan sebuah animasi. Nah, nanti kalau sudah beli tinggal diinstal aja ke laptop masing-masing. Nanti bisa langsung terhubung ke monitor kita. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai mouse ya, atau penggerakan kursor juga bisa kita menggunakan pen tablet ini. Nah, jadi gini nanti lebih mudah untuk menggambarnya, membuatannya. Jadi kita seperti menggambar di atas kertas ya, karena kita memegang sebuah pena atau pensil seperti ini. Oke, tadi kita bahas tentang hardware ya. Hardware yaitu hardware yang pertama yaitu sebuah laptop, dan saya menyarankan sebuah pen tablet seperti ini. Oke, setelah kita ke hardware, yang kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang softwarenya. Oke. Oke, untuk softwarenya di sini saya menggunakan Adobe Animate. Nah, saya di sini menggunakan Adobe Animate, yaitu masih keluarga Adobe ya. Dan dulu waktu saya masih kuliah dulu, yang dipelajari di kampus saya yaitu biasanya menggunakan Adobe Flash, atau yang lebih lama lagi namanya Macromedia Flash. Nah, setelah itu diambil alih oleh Adobe, jadi namanya menjadi Adobe Flash Professional. Nah, untuk yang terakhir ini Adobe Flash dengan versi yang CS6 ya. Adobe Flash CS6 itu yang paling akhir, dan setelah Adobe Flash mundur ya, bisa dikatakan mundur dan digantikan oleh Adobe Animate. Nah, untuk yang sekarang digantikan dengan Adobe Animate, namanya Adobe Animate. Dan itu fitur-fiturnya masih sama, masih persis ya, teknik-teknik masih persis, cuman lebih fresh aja, dan ada tambahan-tambahan fitur di Adobe Animate tersebut yang tidak ada di Adobe Flash. Nah, di sini untuk saran saya, ini ya aplikasinya ya. Bentar. Nah, Adobe Animate. Nah, saya di sini pakai versi yang Adobe Animate 2021. Bisa ada yang pakai Adobe Animate yang 2019, ada yang atau versi yang terbarunya, atau yang versi 2021 ini, atau pakai yang versi terbaru yang saat ini. Boleh. Nah, nanti tinggal pilih. Nah, di situ biasanya yang banyak diperdebatkan yaitu yang tadi, spek laptop tadi. Kak, saya tuh pengen sebenarnya Adobe Animate, cuman laptop saya speknya rendah, cuman laptop saya. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan. Oke, nah ini ya. Nah, di sini saya mau jelaskan tentang Adobe Animate sama Adobe Flash. Oke, fiturnya sama-sama, hampir mirip-mirip ya. Cuman yang Adobe Animate itu upgradean dari Adobe Flash. Nah, di sini kalau kalian mau tahu ya, di sini saya pakai Adobe Animate 2021 dan untuk ukurannya yaitu sebesar 2,58 GB ukurannya. Dan Adobe Flash-nya yang CS6 yaitu 2,90 GB. Jadi sebenarnya dua ini nggak beda jauh.
Bahkan di sini yang punya saya lebih besar yang Adobe Flash. Nah, jadi karena perbedaannya nggak terlalu jauh, bahkan yang Adobe Animate lebih ringan, jadi saya sangat menyarankan pakai yang Adobe Animate. Karena apa? Karena fiturnya di si Adobe Animate nanti lebih banyak. Ada fitur kamera, ada fitur brushnya lebih variasi. Bahkan untuk ekspornya kita bisa langsung mengekspor ke MP4. Kalau di Adobe Flash itu setahu saya hanya bisa di AVI. Bahkan kalau mau ke MOV-nya itu harus ada aplikasi tambahan ya. Dan untuk Adobe Animate itu kita bisa langsung ke MP4. Nah, kenapa saya biasanya pakai MP4? Karena untuk video-video sekarang, entah itu untuk YouTube, entah itu untuk sosial media yang lain, Instagram dan lain-lain, itu biasanya format video itu biasanya kita menggunakan MP4 atau MP4. Nah, di situ tadi beberapa faktor yang saya sangat menyarankan ke Adobe Animate daripada Adobe Flash karena fiturnya lebih banyak yang Adobe Animate. Jadi istilahnya upgrade ke aplikasi yang terbaru atau software yang terbaru. Nah, jadi ayolah kita sama-sama move on ya, sama-sama move on. Kita pindah ke Adobe Animate aja. Karena mirip kok, hampir mirip dan size-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu perbedaan jauh. Bahkan laptop-laptop yang entry level pun masih bisa ngangkat Adobe Animate. Oke, itu ya. Untuk saran yang kedua yaitu tentang softwarenya, yaitu antara Adobe Flash dan Adobe Animate. Itu yang sering diperdebatkan. Oke. Nah, kalau ada yang tanya mending mana, dan saya pasti jawab mending pakai Adobe Animate. Oke, karena saya nanti juga untuk tutorialnya kita pakai Adobe Animate aja ya. Walaupun sebenarnya banyak aplikasi yang lain, aplikasi-aplikasi pembuatan animasi yang lain. Cuman karena di sini saya terbiasa pakai Adobe Animate, jadi mungkin nanti untuk pembuatannya kita pakai Adobe Animate aja ya. Oke. Itu untuk softwarenya. Nah, setelah itu kita mungkin belajar tentang pengenalan software dari Adobe Animate, tentang tools-toolsnya ataupun tentang yang teknik-tekniknya ya. Mungkin nanti untuk teknik dasarnya kita pelajari juga untuk pembuatan, kita contohkan nanti pembuatan penggambarannya. Oke ya. Oke, sekarang kita langsung ke softwarenya, aplikasinya yaitu Adobe Animate. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini ya untuk Adobe Animate. Oke, kita langsung aja ya. Tampilan seperti ini, kita langsung aja klik File, New, untuk membuat project baru. Nah, oke ya, di sini. Di Adobe Animate, itu untuk pembuatan animasi saya biasanya di bagian sini ya, karakter animation. Nah, di sini juga bisa kita membuat game, edukasi dan lain-lain. Cuman karena saya lebih ke pembuatan video ya, jadi saya lebih fokus ke bagian pervideoan. Walaupun di sini juga ada yang seperti media pembelajaran dan lain-lain. Nah, kenapa saya lebih condong ke video? Karena untuk pembuatan media pembelajaran, game dan lain-lain itu menggunakan coding dan coding itu kelemahan saya. Jadi karena saya basicnya lebih ke entertain atau multimedia, jadi saya lebih fokus ke bagian pervideoan. Oke, biasanya di sini untuk pembuatan video animasi saya menggunakan ukuran Full HD atau ukurannya yaitu 1920 x 1080 pixel, dan ukuran YouTube ukuran
video-video itu ya, biasanya ukuran ini 1920 kali 1080 untuk ukuran YouTube dan lain-lain. Kalau kita mau membuat ukuran reels Instagram, tinggal kita balik aja. Yang width-nya, yang lebarnya 1080 dan yang tingginya, height-nya kita jadikan 1920. Jadi dia nanti vertikal. Kalau yang seperti ini dia ukurannya yaitu horizontal seperti layar monitor atau layar di YouTube. Oke ya. Dan di sini untuk unitnya kita menggunakan pixel ya, pixel. Oke, untuk frame rate-nya kita menggunakan yang standar aja yaitu yang 24 frame per second. Oke, untuk frame itu apa? Nah, nanti kita bahas ya untuk frame-nya setelah kita masuk ke lembar kerja dari Adobe Animate-nya. Untuk di sini kita pakai Action Script 3.0 untuk pembuatan video. Oke, setelah kita atur seperti ini, kita tinggal klik Create. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja dari Adobe Animate. Nah, ini ya, ini ukuran yang tadi yaitu ukuran YouTube atau ukuran standar video sekarang ya. Yaitu lebarnya 1920 pixel dan tingginya yaitu 1080 pixel. Nah, kita belajar dulu bagaimana tampilan dari Adobe Animate. Nah, untuk tampilan Adobe Animate ini hampir mirip dengan Adobe Flash yang versi lamanya. Cuman di sini karena yang terbaru dia menggunakan dark mode atau temanya hitam. Kalau yang Flash dulu cerah ya, dulu agak lebih putih. Dan di sini temanya untuk yang terbaru, untuk yang Adobe Animate itu lebih banyak darknya atau hitam. Oke, untuk yang di atas ini sama ya, ada nama Adobe Animate dan ada menu-menunya. Hampir sama-sama dengan software-software yang lain, ada file, edit, view dan lain-lain. Nah, di sini yaitu ada yang namanya tools atau alat. Alat-alat yang bisa kita gunakan untuk pengeditan gambar dan lain-lain. Lalu di sini ada layer. Layer ini adalah lapisan. Lapisan yang bisa kita gunakan untuk pembagian karakter-karakter nantinya ya. Nah, lalu di sini ini tadi yaitu ada yang namanya frame. Frame itu apa? Frame itu bisa kita gambarkan sebagai gini. Kalian pernah kan lihat sebuah animasi flip seperti itu? Nah, yang kertas itu yang kertas. Nah, pada saat kertasnya kita buka berurutan, nah itu kan biasanya ada animasi ya, ada animasinya. Jadi di setiap kertas itu ada gambar yang berbeda. Nah, setelah kita buat gambar yang berbeda, lalu kita putar kertas itu, nah itu nanti seperti ada pergerakan. Nah, itulah teknik dasar animasi. Nah, ini kalau di sini namanya yaitu frame. Nah, frame ini bisa kita gambarkan sebagai kertasnya. Kertasnya yang nanti pada saat kita putar secara berurutan, nanti akan membentuk seperti pergerakan animasinya. Nah, itu tadi ya. Jadi frame ini bisa kita gambarkan sebagai kertas pada saat kita membuat animasi manual itu ya. Anggap aja ini sebagai kertas lapisan untuk kita pembuatan suatu pergerakan yaitu frame ya. Itu pengertian dari frame tadi. Oke, setelah itu di sini ada properties untuk pengaturan stage-nya. Ini namanya stage ya, stage. Lalu dan lain-lain. Mungkin nanti untuk fungsi-fungsinya kita bahas lagi pada saat kita pembuatan projectnya ya. Karena jujur saya juga belum hafal semua ini fungsi-fungsinya. Karena saya itu tahu fungsinya, cuman kadang lupa nama-namanya. Nah itu ya. Nah nanti untuk penjelasannya mungkin sambil kita ngerjain sesuatu, sambil kita bahas juga. Oke, dan di sini ada stage, di sini ada tools. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini, yang pertama ini kita pengenalan tools terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga tools yang sering saya gunakan. Oke, di sini ada yang namanya selection tool. Selection tool ini biasanya untuk menyeleksi objek, untuk mengklik objek, memindahkan objek. Lalu yang di sini ada free transform tool. Nah, di sini biasanya untuk mengubah ukuran objek, misalkan kita perkecil atau perbesar, kita bisa menggunakan free transform tool. Oke, lalu di sini ada lasso tool.
Di sini fungsinya juga sama, bisa kita menyeleksi ya, menyeleksi, membuat objek. Lalu di sini biasanya ada Fluid brush tool, ini nggak pernah saya pakai. Yang sering saya pakai yaitu classic brush tool sama yang ini paint brush tool. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk brush yang custom. Misalkan kita nanti membuat sebuah rumput atau membuat awan, bisa nanti kita menggunakan yang ini, yaitu brushnya custom. Bentuknya itu bukan hanya seperti coretan biasa, tapi coretannya lebih bervariasi ya. Nah, biasanya untuk yang kita baru menginstal, untuk brush yang ini, yang paint brush tool ini, itu biasanya nggak ada. Nah, cara menampilkannya itu bagaimana? Nah, cara menampilkannya yaitu biasanya ini nggak ada ya. Bentar, ini saya buang dulu. Nah, gini. Nah, gini ya. Biasanya cuma seperti ini, cuma dua ini kalau kita baru menginstal. Nah, untuk menampilkannya itu bagaimana? Untuk menampilkannya kita tinggal pilih yang ini, titik 3 ini, edit toolbar, klik. Nah, kalau kita pilih di sini. Nah, di sini itu yaitu tools-tools yang belum ada di tampilan awal ini, yaitu di sini. Nah, biasanya seperti ini, dia masih aktif di sini, yaitu paint brush tool atau shortcutnya ini. Nah, ini kita tarik aja, tinggal drag and drop aja. Kita tarik, kita letakkan di mana? Nah, di sini, sebelah sini ya. Nah, gitu. Nah, biasanya di sini banyak yang bingung untuk penampilan paint brush tool-nya ini. Nah, jadi langkahnya seperti tadi ya. Tinggal kita pilih titik 3, kita cari mana tools yang di sini masih aktif atau belum ada di sini. Tinggal kita tarik seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa kita pilih ya di sini ya untuk brush-nya, paint brush tool ini tadi di sini di bagian style atau gayanya. Nah, ini kan masih standar ya, biasa ya. Nah, untuk menambahkannya bagaimana? Menambahkannya kita pilih yang ini, titik 3 ini, lalu kita pilih brush library. Nah, di sini ada arrow special, ada arrow standar, lalu ada artistic. Nah, untuk teknik yang seperti apa namanya, kapur ya, charcoal, lalu ada ink ini seperti tinta, seperti goresan-goresan tinta, lalu ada paintbrush. Nah, paintbrush ini biasanya untuk seperti kuas ya. Lalu ada scroll pen, lalu ada dekoratif. Nah, seperti ini. Lalu ada line art. Nah, seperti ini biasanya ya. Ini tekniknya seperti pena biasa, jadi untuk di ujungnya dia seperti ada lebih pudar atau lebih lancip gitu ya. Lalu ada pattern bars. Jadi di sini bisa banyak kita mau pilih brush yang seperti apa. Nah, di sini ada hand drawing. Nah, ini yang biasanya saya pakai untuk pembuatan rumput ya. Nah, di sini yang vector path kita bisa pilih yang ini. Nah, kita tinggal klik aja 2 kali. Klik. Nah, biasanya di sini muncul nanti. Bentar. Nah, kita klik 2 kali. Lalu di sini dia otomatis muncul. Jadi pada saat kita pembuatan di sini, gambar di sini, otomatis seperti rumput. Bentar, ukurannya kurang besar. Coba kita perbesar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pada saat kita pembuatan seperti ini, jadi brushnya lebih bervariasi. Kalau kita pakai brush yang biasa ini, dia cuman seret gitu ya. Cuman garis-garis biasa. Nah, tapi kalau kita pakai yang paint brush tuh, kita lebih bervariasi. Nah, seperti ini. Oke ya, paham ya? Untuk pemilihan brush. Nah, karena kenapa kok saya lebih pembahasan brush dulu? Karena ini lebih penting untuk pembuatan sebuah gambar atau background. Nah, kita bisa pilih yang brush ini karena untuk keestetikan gambar kita lebih menggunakan paint brush tool yang ini. Untuk yang brush tool ini fungsinya untuk apa? Untuk fungsinya itu untuk pembuatan objek atau gambar
yang istilahnya seperti karakter tokohnya atau yang lain, kita bisa menggunakan brush yang ini, yang standar. Tapi kalau yang Paintbrush Tool ini biasanya fungsinya untuk pembuatan background atau background art. Nah, itu bisa nih, kita bisa milih untuk pembuatan awannya, dedaunan, kita bisa pilih yang seperti ini. Oke ya. Jadi di sini setelah kita membahas tentang brush sama Paintbrush Tool, di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada Rectangle Tool untuk pembuatan objek seperti persegi ya. Lalu di sini ada Line Tool. Nah, Line Tool ini juga berfungsi nanti. Contohnya pada saat kita pembuatan objek yang kaku atau objek yang bener-bener straight atau kaku seperti itu, contohnya gedung atau tembok rumah, atap dan lain-lain, kita bisa menggunakan Line Tool ini. Kenapa? Kalau kita menggunakan Line Tool, pada saat kita membuat seperti ini, dia bisa lurus. Beda halnya kalau kita menggunakan brush yang biasa. Nah, kadang tangan kita tuh tremor ya. Kadang tangan kita tuh tremor, bisa nggak lurus, bisa mencong-mencong. Nah, kadang seperti itu, mencong-mencong seperti ini. Nah, jadi nanti kita sesuaikan kita mau menggambar apa dulu, baru kita bisa mengaplikasikan menggunakan tool apa nih yang cocok untuk gambar yang akan kita buat. Nah, tadi ya. Jadi kalau misalkan gambarnya yang akan kita buat seperti tiang listrik atau seperti jalan yang lurus atau seperti atap rumah, nah itu kita bisa menggunakan Line Tool. Nah, beda halnya kalau kita membuat objek yang banyak lengkungannya, yang lebih abstrak, nah kita bisa menggunakan Classic Brush Tool. Dan beda lagi kalau kita butuh yang agak cepat seperti pembuatan rumput tadi, pembuatan awan, pembuatan efek gambar-gambar yang abstrak gitu ya, kita bisa menggunakan Paintbrush Tool. Oke, itu tadi. Lalu di sini ada Pen Tool. Pen Tool juga sama, pembuatan objek seperti ini tadi ya. Lalu ada Text Tool. Text Tool di sini fungsinya untuk pembuatan teks ya. Nah, seperti ini, tinggal kita masukkan teksnya aja. Nah, lalu kita pilih ini Selection Tool untuk memindah-mindahkan ya, seperti ini bisa nanti. Lalu di sini ada Paintbrush Tool, kalau nggak salah namanya, Paint Bucket Tool. Nah ya, Paint Bucket Tool. Nah, ini fungsinya untuk pemberian warna. Misalkan kita memiliki objek di sini ya. Nah, objek di sini kita mau beri warna, warnanya kita bisa pilih di sini ya, di color palette-nya. Bisa kita pilih hijau misalkan. Oke, Paint Bucket Tool, tumpahkan. Nah, untuk pemberian warna, jangan lupa ketika kita mau memberikan warna kepada suatu objek yang kita buat menggunakan Classic Brush Tool, itu kita harus ketemu dengan ujungnya. Jadi tidak boleh ada yang terputus seperti ini. Oke ya, baru kita bisa pemberian warnanya. Nah, kalau seperti ini misalkan, nah putus gini ya, dia nggak bisa. Jadi harus nyambung, ya, baru bisa. Lalu apalagi ya? Nah, di sini ada Eyedropper Tool. Eyedropper Tool di sini fungsinya untuk pengambilan sampel warna. Misalkan kita punya sebuah objek yang mau kita tiru warnanya, kita bisa menggunakan ini, Color Eyedropper Tool. Kita bisa ambil sampelnya, klik. Nah, otomatis di bagian color palette-nya dia mengikuti warna yang kita contek tadi atau yang kita ambil warna sampelnya. Tuh, berubah ya. Kita ambil lagi warna biru, tuh, langsung dia berubah sesuai dengan apa yang kita ambil menggunakan Eyedropper Tool. Nah, di sini ada Hand Tool untuk penggeseran seperti ini ya. Kalau misalnya nanti kita zoom, jadi dia geser-geser seperti itu. Nah, di sini ada Zoom Tool untuk memperkecil, mempergeser tampilan. Nah, seperti itu. Oke ya. Lalu ada apa lagi ya? Di sini ada pemberian warna, di sini ada frame. Nah, untuk frame mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Atau di pertemuan berikutnya kita ini dulu ya, membahas tentang bagaimana penggambarannya. Kita buat sebuah bener-bener membuat objek, yaitu sebuah gambar background misalkan nanti ya. Nah, nanti kita bener-bener buat objek seperti background. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini atau part yang pertama ini, kita pengenalan dulu teknik-teknik dasar animasi, pengenalan tentang tools-toolsnya, softwarenya, hardwarenya yang tadi ya.
Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini atau pembelajaran pertemuan yang pertama ini, part yang pertama ini cukup sampai di sini, dan kita lanjut lagi di part berikutnya untuk lebih penjelasannya lagi, lebih detail lagi, dan kita ini ya membuat sebuah project beneran. Kita membuat project beneran nanti supaya lebih jelasnya bagaimana sih cara pembuatannya. Oke, mungkin cukup sampai sekian dulu untuk pengenalannya dulu. Kita berjumpa lagi di part kedua, dan jangan lupa nanti ya di subscribe channel ini dan dikasih like supaya kita lebih semangat lagi untuk pembuatan konten-konten berikutnya dan part-part berikutnya. Oke ya, dan semoga untuk pembuatan part berikutnya nggak ada halangan ya, karena di sini juga agak lama kemarin saya belum sempat buat kontennya, dan sekarang sempat. Dan untuk part berikutnya semoga kita juga ada waktunya kita untuk pembuatan part berikutnya. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum and bye.